Selamat datang di uji unit kompetensi skema konten kreator yang disusun oleh Iskael Rapsati. Halo, perkenalkan, kami adalah orang yang berada di balik layar Iskael Rapsati. Halo, saya Rahma Elvianti Putri sebagai Project Manager sekaligus copywriter. Tugas saya yang pertama, mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan tim agar berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, membuat konsep dan ide konten promosi. Ketiga, menulis caption atau naskah promosi untuk konten media sosial dan marketplace. Keempat, mengevaluasi hasil kerja anggota dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas. Yang kelima, mengatur jadwal serta memastikan setiap tugas anggota selesai tepat waktu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Mira Rahmadika sebagai sosial media dan marketplace spesialis. Tugas saya yang pertama, mengelola akun media sosial dan meningkatkan engagement. Yang kedua, menyusun strategi konten untuk promosi di sosial media dan marketplace. Yang ketiga, menganalisis performa postingan. Yang keempat, mengelola dan membagikan konten ke berbagai grup agar menjangkau lebih banyak views dan like. Dan yang terakhir, membuat kolaborasi dengan akun anggota untuk meningkatkan interaksi dan engagement. Halo, saya Iza Rahmani Humayro sebagai host live yang bertugaskan yaitu satu, menjadi pembawa acara saat live streaming promosi produk. 2, menjelaskan produk dengan cara menarik dan mudah dipahami. 3, menjaga suasana live tetap seru dan aktif agar penonton nyaman. 4, mengajak penonton untuk membeli produk lewat link affiliate. 5, menyiapkan produk dan perlengkapan sebelum live dimulai. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Aurelia Zahra. Di sini saya sebagai kameramen konten. Tugas saya yaitu mengambil gambar dan video selama kegiatan promosi atau live, menentukan angle terbaik agar hasil visual menarik dan profesional, memastikan pencahayaan dan suara sesuai standar, membantu proses editing video sebelum diunggah, dan menyimpan hasil dokumentasi untuk keperluan tim. Halo semuanya, nama saya Salsa Nurjana. Saya sebagai kamera host live. Tugas saya yaitu satu, mengoperasikan kamera selama sesi live berlangsung. 2, menjaga fokus dan kestabilan gambar selama proses live. 3, mengatur posisi kamera agar produk terlihat jelas dan menarik. 4, membantu host dalam pengambilan angle yang sesuai. Dan 5, berkoordinasi dengan operator untuk kelancaran live. Selanjutnya, saya Radistia Rahma sebagai operator live dan admin. Job desk saya yang pertama mengatur teknis jalannya live streaming, memastikan kamera berfungsi, suara jelas, pencahayaan cukup, dan koneksi internet stabil. Yang kedua, memantau komentar dan interaksi penonton selama live, membaca komentar, menjawab pertanyaan, menjaga suasana tetap interaktif dan positif di kolom chat. Yang ketiga, menangani kendala teknis yang terjadi saat live berlangsung. Jika ada masalah saat siaran seperti suara hilang atau gambar macet, operator harus siap cepat menanganinya. Yang keempat, mencatat data hasil live seperti jumlah penonton, jumlah komentar, like, share, dan interaksi lain untuk bahan laporan dan analisis. Yang terakhir, mengelola administrasi tim, serta laporan kegiatan promosi, mencatat jadwal live, membuat laporan hasil kegiatan, menyimpan data promosi, dan membantu koordinasi antar anggota tim. Iskail Rhapsody adalah platform review fashion dan kecantikan yang merekomendasikan produk berkualitas dengan harga terjangkau, terinspirasi dari semangat, penampilan, dan kreativitas anak muda. Setiap produk kami review untuk membuat siapapun tampil percaya diri, bersinar, dan tetap menjadi diri sendiri. Filosofi logo kami yaitu logo ini melambangkan semangat tim dalam dunia fashion, kecantikan, dan kreativitas. Siluet tas make up dengan tanda tanya menandakan bahwa kecantikan sejati berasal dari rasa ingin tahu dan eksplorasi diri. Nama Iskaya Rapsati sendiri adalah nama gabungan anggota yang mencerminkan keberagaman ide dan kerjasama setiap anggota dalam menciptakan karya yang menarik dan bermanfaat. Tagline dari kelompok kami adalah "Bersama kami hidupkan cantik dirimu". Ini adalah akun media sosial milik Iskail Rapsati. Akun TikTok dan Instagramnya memiliki username yang sama, yaitu Iskail Rapsati, sehingga mudah dicari.
Di akun TikTok, teman-teman bisa menemukan konten promosi kami. Lalu di Instagram, teman-teman bisa melihat behind the scan dari konten-konten kami. Di sini, kami sudah menganalisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama memiliki fokus yang jelas pada fashion dan kecantikan. Yang kedua, produk yang dipromosikan merupakan brand yang sudah dikenal banyak orang. Yang ketiga, akun memiliki jumlah suka dan views yang tinggi. Yang keempat, produk yang kami promosikan mengikuti perkembangan tren. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, belum memiliki personal branding yang kuat. Yang kedua, minim interaksi pengikut pada kolom komentar. Yang ketiga, jangkauan promosi belum luas. Selanjutnya, opportunities atau peluang, yaitu yang pertama, tren affiliate dalam media sosial sedang berkembang pesat. Yang kedua, kolaborasi dengan brand kecantikan. Yang ketiga, melakukan live streaming untuk menarik pembeli. Yang keempat, cukup konsisten membuat konten berpotensi FYP dan meningkatkan jumlah pengikut. Lalu ada threats atau ancaman, yaitu yang pertama, persaingan ketat dengan akun afiliat lain. Yang kedua, perubahan harga atau diskon pada suatu barang yang direview. Yang terakhir, kebijakan platform dapat berubah. Di selanjutnya ada analisis STP. Yang pertama, ada segmenting atau segmentasi pasar, demografis perempuan usia 15 hingga 25 tahun, geografis Indonesia, terutama pengguna dari kota besar seperti Bandung, Jakarta, dan sekitarnya. Psikografis, remaja dan wanita muda yang peduli terhadap penampilan, suka mencoba produk makeup baru, dan mengikuti tren kecantikan. Perilaku, sering menonton review produk dan live promosi, mencari promo di TikTok Shop, dan menyukai konten yang menarik secara visual. Yang kedua ada targeting atau target pasar. Target utama akun ini adalah pengguna perempuan muda yang aktif di TikTok dan tertarik dengan dunia fashion and kecantikan. Mereka biasanya memiliki kebiasaan belanja online, terutama untuk produk dengan harga terjangkau. Akun Iskal Rafsati juga menargetkan pengguna yang suka menonton konten, rekomendasi produk, dan ingin mencoba produk viral yang sedang tren. Yang ketiga ada positioning atau posisi pasar. Akun Iskaya Rafsati memposisikan dirinya sebagai akun affiliate fashion and kecantikan yang informatif dan terpercaya. Dengan gaya promosi yang santai dan visual menarik, akun ini ingin membangun citra dengan tempat rekomendasi terjangkau, mudah didapat, tapi tetap berkualitas. Ini adalah beberapa konten behind the scene kami yang diupload di akun Instagram Iskai Rafsati. Lalu, ada konten komedi. Video ini termasuk ke dalam konten komedi karena meskipun suasana awalnya dibuat mencekam dan menyerupai film horor, isi dan alur ceritanya justru mengandung unsur lucu dan tidak serius. Gaya videonya membandukan nuansa horor, parodi, dan chaotic humor dengan ekspresi pemain yang berlebihan menciptakan efek kocak. Ceritanya dimulai dari dua orang yang salah paham terhadap aroma melati dan mengira itu tanda kehadiran makhluk halus. Padahal ternyata berasal dari parfum Scarlet Euphoria. Perubahan suasana dari gelap dan menegangkan menjadi terang dan ceria di akhir video menghadirkan plot twist lucu, sehingga kesan akhirnya tetap ringan dan menghibur meskipun memakai konsep yang awalnya menyeramkan. Video ini termasuk ke dalam konten edukasi karena isinya berfokus pada penjelasan mengenai kandungan dan manfaat dari produk Lava Joy Pink Body Serum. Gaya videonya dibuat fresh dan ringan namun tetap informatif. Meskipun dibalut dengan nuansa ceria dan nuansa alam yang natural, inti dari video ini memberikan edukasi kepada penonton tentang ingredients seperti niacinamide, ceramide, hyaluronic acid, dan vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan serta melembabkan kulit. Perpaduan antara penyampaian yang santai dan informasi yang bermanfaat membuat video ini menarik untuk ditonton sekaligus memberikan pengetahuan tentang perawatan kulit dengan cara yang menyenangkan. Lalu ada konten tutorial. Video ini termasuk konten tutorial karena isinya mengajarkan langkah-langkah makeup dari awal sampai akhir. Mulai dari nyiapin kulit, terus dijelasin juga bagaimana pakai produk makeup yang benar biar hasilnya rapi dan tahan lama. Gaya videonya santai dan mudah dipahami. Selain nunjukin proses makeup secara detail, videonya juga ngasih tips
biar hasil riasannya kelihatan natural dan glowing. Jadi cocok banget buat yang mau belajar makeup dengan cara yang simple tapi hasilnya bagus. Video ini menjadi konten terbaik dengan menampilkan review produk Glad to Glow Cushion Powder Set 2 Preline yang memperlihatkan hasilnya di kulit secara langsung. Gaya videonya dibuat cerah dan energik dengan konsep beauty review style yang santai namun tetap informatif sehingga mudah dinikmati oleh penonton. Konten ini menjadi video yang paling banyak ditonton dan disukai di media sosial TikTok kami karena penyajiannya yang menarik serta mampu menampilkan hasil produk secara nyata dan memikat. Pada slide sebelumnya, kami sudah menunjukkan konten terbaik yang mendapatkan views dan like terbanyak di TikTok. Di slide ini, kami kembali menunjukkan konten terbaik yang mendapatkan views dan like paling banyak di Instagram. Video ini menampilkan review produk Kekemut Watery Glow Lipstick yang menunjukkan hasil nyata di bibir dengan tampilan glossy, lembab, dan sehat sepanjang hari. Gaya videonya dibuat cerah, ceria, dan estetik dengan konsep beauty review style yang santai namun tetap menarik untuk ditonton. Konten ini menjadi video yang paling banyak ditonton dengan lebih dari 3.000 plus views dan paling banyak disukai di media sosial Instagram kami karena penyajiannya yang fresh dan mampu memperlihatkan bahwa lipstick terjangkau pun bisa memberikan hasil akhir yang terlihat elegan dan berkelas. Adapun beberapa produk yang kami promosikan adalah satu, Lavojoy Orange Blossom Pink Body Serum mengandung niacinamide, ceramide, hyaluronic acid, dan vitamin E yang berfungsi untuk mencerahkan, melembabkan, dan menjaga kesehatan kulit. Kombinasi bahan-bahan ini membantu memperkuat skin barrier, membuat kulit tampak lebih cerah dan halus, serta tetap terhidrasi sepanjang hari. Varian Orange Blossom memberikan aroma melati citrus yang segar dan menenangkan, cocok digunakan setiap hari untuk hasil kulit yang glowing dan harum alami. Yang kedua, Glad to Glow Cushion Powder Shade to Praline diformulasikan dengan ekstrak mixed berry, pantenol, dan vitamin E yang berfungsi menutrisi kulit sekaligus melindungi dari radikal bebas. Cushion ini memberikan hasil akhir semi matte yang ringan namun memiliki coverage tinggi, membuat kulit tampak halus dan merata tanpa terasa berat. Shade to Praline cocok untuk kulit dengan undertone netral hingga kuning langsat, sehingga ideal untuk tampilan natural sehari-hari. Akun Aska Rafsati merupakan akun afiliasi yang secara aktif melakukan promosi melalui unggahan video dan siaran langsung di TikTok. Meskipun telah mengunggah banyak konten video, hingga saat ini belum terdapat transaksi atau pembelian yang terjadi melalui video tersebut. Sebaliknya, seluruh transaksi dan aktivitas pembelian berasal dari siaran langsung atau live streaming. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi secara langsung melalui live memiliki dampak yang lebih besar terhadap keputusan pembelian konsumen dibandingkan dengan tayangan video promosi biasa. Pada laporan performa siaran langsung ini, tayangan yang tercatat berjumlah 26 kali dengan persentase kunjungan ruang sebesar 17,45%. Artinya, dari seluruh pengguna yang melihat tampilan awal live atau notifikasi, sebanyak 17,45% diantaranya benar-benar masuk ke ruang siaran. Jumlah ini menunjukkan tingkat ketertarikan audiens terhadap konten yang ditayangkan. Selain itu, interaksi penonton juga cukup aktif dengan 6 komentar dan 20.000 jumlah suka yang menggambarkan tingkat engagement penonton terhadap sesi live tersebut. Selama siaran berlangsung, nilai GMV atau Gross Merchandise Value atau total nilai kotor penjualan mencapai Rp14.700. GMV merupakan total nilai keseluruhan produk yang terjual selama siaran sebelum adanya potongan harga, biaya platform, maupun diskon. Dalam live ini, terdapat dua transaksi yang terjadi. Keduanya merupakan pembelian produk mini pink cherry blush dengan harga Rp6.300 per produk, sehingga total penjualan produk adalah Rp12.600. Selisih antara nilai penjualan dan GMV ini dapat disebabkan oleh pembulatan nilai transaksi, perhitungan sistem TikTok terhadap
Selisih antara nilai penjualan dan GMV ini dapat disebabkan oleh pembulatan nilai transaksi dan perhitungan sistem TikTok terhadap ongkos kirim. Dari total dua transaksi tersebut, setiap produk memberikan komisi sebesar Rp315, sehingga total komisi yang diterima selama siaran adalah Rp630. Komisi ini merupakan bagian dari pendapatan bersih yang diterima oleh penjual atau afiliasi setelah transaksi berhasil dilakukan. Pada hasil analisis performa live, tercatat nilai CTR atau click-through rate sebesar 34,62% dan CTOR atau click-to-order rate sebesar 22,22%. CTR merupakan persentase pengguna yang mengklik produk setelah melihat tayangan live, sedangkan CTOR menunjukkan persentase pengguna yang tidak hanya mengklik, tetapi juga benar-benar melakukan pembelian setelah melihat produk tersebut. Nilai CTR dan CTOR yang tinggi mencerminkan efektivitas konten live dalam menarik minat serta mendorong keputusan pembelian dari penonton. Selain dari penjualan produk, siaran ini juga memperoleh 147 gift dari penonton, dengan total perkiraan nilai reward sebesar 0,55 US dollar atau sekitar Rp8.000. Gift ini termasuk ke dalam bentuk apresiasi virtual yang diberikan oleh penonton selama live berlangsung. Jumlah gift yang tinggi dapat meningkatkan performa live dan memperkuat posisi akun dalam algoritma TikTok karena menunjukkan tingkat dukungan dan interaksi penonton yang aktif. Secara keseluruhan, siaran langsung ini menunjukkan performa yang baik meskipun nilai komisi masih tergolong kecil. Performa interaksi seperti jumlah gift dan engagement penonton Performa interaksi seperti jumlah gift dan engagement penonton memperlihatkan potensi pengembangan yang kuat untuk sesi berikutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada SMKN 3 Bandung yang telah berkolaborasi dengan PT Klorin dalam memberikan wadah pembelajaran melalui proyek digital marketing. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi siswa-siswi SMKN 3 Bandung untuk mengasah kreativitas, jiwa wirausaha, serta kemampuan beradaptasi di dunia digital, khususnya melalui pembuatan akun affiliate dan seller. Para siswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memperoleh pengalaman nyata yang menumbuhkan semangat inovasi dan kemandirian dalam berbisnis.